Halo adik-adik, ketemu lagi ya bareng Kak Didik. Kali ini kita akan membahas materi pemahaman bacaan dan menulis. Ya, gitu ya. Kemarin kita sudah bahas tentang penalaran umum. Oke, kita coba lihat dulu soalnya ya. Seperti biasa, pemahaman membaca dan menulis itu berkaitan erat dengan teks, ejaan, nah, segala macam ya. Tanda baca, lebih ke soal bahasa Indonesia dibandingkan kemarin penalaran umum yang lebih ke logika. Oke, kita langsung lanjut aja nih, bocah-bocah tuh ya. Apa inti teks? Nah, gimana sih cara ngerjain inti teks? Sebenarnya nggak, cara ngerjain inti teks itu kita bisa baca kalimat awal sama kalimat akhir. Nah, tapi kalau kita baca gini aja kayaknya agak susah. Makanya kita harus baca lagi kalimat duanya. Nah, ya. Pada masa pandemi, pemasaran digital menjadi cara yang sangat efektif. Hal itu disebabkan para pelaku UMKM di Indonesia menyiasati perubahan perilaku konsumen yang lebih condong melakukan transaksi online serta sebagai bentuk pengurangan kegiatan atau aktivitas ekonomi di luar rumah. Nah, seperti itu katanya gitu ya. Oke, berarti di sini ngomongin apa? Nah, berarti kan kita baca di awal apa? Digital. Berarti ngomongin masalah digital. Oh, ya, kita baca lagi di sini. Di Indonesia, perubahan perilaku konsumen pada masa pandemi tampak jelas. Pemasaran online mengalami lonjakan signifikan. Ingat, online, digital. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya penggunaan e-wallet. Nah, e-wallet ya, online. Nah, penggunaan motor elektrik dan segala macam. Berarti kita ngomongin apa? Ngomongin masalah digital. Makanya nanti kita dapat bukan yang A, guys. Justru jawabannya D. Transaksi online pada masa pandemi mengalami peningkatan. Kenapa gitu, Pak? Karena ada ngomongin pemasaran, pembayaran, betul nggak sih? Ada lagi segala macam deh. Pokoknya intinya lebih ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan transaksi online. Karena pemasaran pembayaran termasuk dalam transaksi online. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 32. Kata bercetak tebal dalam kalimat di atas yang salah yang mana? Nah, kita ceknya di situ tuh. Yang mana yang salah? Signifikan udah baku ya. Metode baku, prosen yang salah, guys. Makanya kita pilih aja prosen. Oke, prosen itu harusnya gimana, Kak? Nah, prosen itu harusnya kita ganti dengan persen. Bukan prosen. Prosen nggak ada di bahasa Indonesia. Adanya persen. Persentase, bukan prosentase. Beda ya, hati-hati. Persentase, bukan prosentase. Oke ya. Berikutnya nomor 33. Kata sambung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 7 adalah yang mana? Kata sambung ya. Kita harus nyambungin antara kalimat 6 sama 7. Harus berkaitan kata hubungnya. Kita coba dulu ya. Kita cek Kak Didik dulu sebentar ya. Sip. Berdasarkan kata data, pembayaran multi payment mencatatkan jumlah pengguna baru naik 4 kali lipat atau 267%. Titik dari sisi UMKM. Ini kan beda ya. Ini ngomongin multi payment, di sini UMKM. Berarti kalau beda gini, kita jawabannya lebih ke hal yang berbeda. Konjungsi yang berbeda apa? Kalau akan tetapi bukan. Akan tetapi ini konteksnya menentang. Beda. Akan tetapi itu menentang. Nah, ya. Setelah itu melanjutkan. Ini sama ya. Setelah itu sama selanjutnya itu konteksnya adalah melanjutkan. Nah, atau menambahkan ya. Menambahkan. Jadi beda ya, hati-hati. Tambahan pula juga menambahkan. Nah, selain itu nih yang lebih cocok di situ. Kalau setelah itu nggak mungkin. Nah, yang cocok di sini, mereka sama-sama penambahan. Tapi yang lebih cocok adalah selain itu. Dibaca lebih enak dan lebih nyambung. Nah, ini mereka semua masuknya ke penambahan. Bedanya adalah kalau setelah itu urutan, selanjutnya urutan, tambahan pula itu di beda konteks. Kalau selain itu berarti menambahkan kalimat sebelumnya. Makanya kita pilih itu kan. Selain itu, dari sisi UMKM, data per 21 Juli, nah enak dibacanya. Jadi kita pilih yang E saja. Gitu adik-adikku yang lucu dan ini. Oke, kita lanjut ke nomor 34. Ini masuknya ke dalam teks prosedur sebenarnya, atau teks berita lah ya, kalau nggak salah ada siapa di mana 5W1H, walaupun nggak ada haknya ya. Oke, berdasarkan bacaan di atas, dapat disimpulkan bahwa, oke,
Kita baca dulu. Waspada COVID-19. Hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika terpaksa harus keluar rumah. Siapa? Nah, makin banyak ketemu orang, apalagi bertemu mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan, makin berisiko tertular. Di mana? Tempat umum, terbuka, tertutup. Makin tertutup, makin risiko. Bagaimana? Bagaimana itu jaraknya? Makin kecil ruang, nah berarti makin berisiko. Berapa lama? Makin lama di luar, makin berbahaya. Ya udah, di sini ngomongin apa sih? Ingat, hal yang harus dipertimbangkan, ini kita pikirin nih, hal yang harus dipertimbangkan ketika harus terpaksa keluar rumah. Berarti ngomongin apa? Ngomongin pertimbangan. Pertimbangan apa ini? Yang dilakukan siapa, di mana, bagaimana, berapa lama. Makanya jawabannya adalah yang B. Protokol kesehatan perlu diperhatikan ketika bepergian. Oh, gitu. Diperhatiin atu-atu, jangan semuanya. Jangan cuma ini doang nggak boleh, ya. Jadi B kita pilih. Berikutnya nomor 35. Berdasarkan pernyataan, makin lama makin berisiko, terlebih apabila kita berbicara dalam waktu yang lama. Dapat diasumsikan bahwa apa? Ya tadi, makin lama kita di luar rumah, makin kita berisiko. Makin tertutup, makin berisiko. Cari yang kayak gitu. Nah, makanya sih kata ngomongin apa? Makin lama. Berarti waktunya ya. Berarti makin kita sering di luar, makin berbahaya. Makanya jawabannya lebih kecil. Karena ngomongin waktunya. Ya, yang C waktunya kan sebentar. Waktu lama sebentar lawannya. Ya nggak? Dapet. Gitu pasti bisa ya. Cups lah, cups banget itu ya, bocah-bocah. Tinggal baca. Ini harus bener ya 50% lah. 60% bener kamu udah masuk jurusan favorit. Nah, di atasnya favorit ya, favorit. Oke, kata paling, tempat umum yang tertutup, paling berisiko sebagai tempat penularan, memiliki makna apa? Paling itu artinya yang paling berisiko, berarti potensinya. Nah, potensi berisikonya itu lebih tinggi, makanya jawabannya yang A, potensinya. Potensinya lebih berisiko, gitu. Ya, paling lebih berisiko. Oke, bisa ya? Paham ya adik-adik? Kita lanjut lagi. Di sini kata yang paling tepat menggantikan kata wajib. Kita masukin dulu. Masalah kualitas pendidikan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal 3T di Indonesia menjadi bahan wajib diskusi untuk pegiat dunia pendidikan. Berarti bahan apa? Penting diskusi atau bahan pokok diskusi. Lebih ke penting ya. Bahan penting diskusi untuk pegiat dunia pendidikan. Nah, itu lebih nyambung sih itu bahan penting. Kenapa penting? Dibahas sama dia semua A, B, C, D, F, G. Sekarang nomor 38. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai perluasan kalimat dua agar padu dengan kalimat lainnya? Kita cek ya. Di sini kalimat dua, pemerataan pendidikan masih menjadi agenda pembangunan. Nah, yang di sini dibikin sama panitia, dia minta belakangnya doang yang diubah, guys. Tapi kalau kita lihat kalimat sebelumnya, kita masih ngomongin Indonesia. Nah, berarti di kalimat dua ini pasti masih ngomongin Indonesia, bukan yang lain. Kenapa bisa gitu? Karena kalau kita pilih yang lain, kayak terdepan, terluar, terhindar, tuh masih nggak nyambung di sini ceritanya. Gitu. Nah, kita pilih E saja alias ember. Oke, bisa ya? Lanjut, 39. Nah, 39 sih pakai feeling saja. Karena di sini harus nyamain konjungsinya saja. Cari yang pas. Nah, coba ya. Dari yang A dulu. Berbicara mengenai kualitas pendidikan. Sejatinya Indonesia dapat kembali ke sistem pendidikan di luar jalur pendidikan formal. Koma, sesuai dengan undang-undang, nggak nyambung. Sesuai itu nggak boleh pakai koma. Yang boleh pakai koma itu seperti. Sebagaimana juga nggak usah pakai koma, untuk nggak boleh, sebagai nggak boleh. Nah, makanya yang paling mendekati benar seperti tercantum dalam undang-undang nomor sekian menyatakan bahwa lebih nyambung karena rincian di sini masuknya. Oke ya. Makanya kita pilih B. Seperti boleh kasih koma kalau rincian. Waktu itu ada yang nanya, "Kak, seperti kan nggak boleh pakai koma." Iya, kalau dia membandingkan. Tapi kalau dia kan menjelaskan rincian atau non formal segala macam lah ya, segala macam. Oke. 39 berarti jawabannya B alias Bambang. Oke, lanjut ya.
Nomor 40. Kata itu pada kalimat 5 merujuk pada kata apa? Nah, kita lihat di situ. Kata itu pada kalimat 5 merujuk pada kata yang mana nih? Kita baca nih sebentar ya. Mana sih itunya? Ini harus diteliti. Semua itu ya. Berarti ngomongin pertunjukan seni nih di sini. Jadi kalau gitu ini namanya kata rujukan. Kata rujukan itu selalu berhubungan dengan kata sebelumnya. Jadi jawabannya C saja alias cups ya. 41. Anda perlu menambah kalimat berikut dalam bacaan tersebut. Nah, kira-kira setelah kalimat berapa? Ya. Di sini untuk mendukung semangat para pelaku budaya agar terrealisasi melestarikan asuransi belanja negara terus diupayakan. Kata kuncinya belanja negara. Di mana yang ngomongin belanja? Cari di atas. Ada nggak belanja, belanja, belanja? Yang ngomongin duit, duit, duit. Oh, kalau duit cepat kalian nih. Duit, duit. Cari. Di satu udah ngomongin belum? Oke, sudah ada iklan suara kereta ya. Oke, sebentar. Yang ngomongin belanja berkreasi. Oh, berarti di sini nih. Bantuan pemerintah. Nah, berarti setelah kalimat satu, ya kan tuh? Ya, ya, setelah kalimat satu. Oke, makanya jawabannya yang A. Karena ada kata apa? Bantuan pemerintah, guys. Bantuan pemerintah. Oh, nyambung. Oh, ya. Belanja negara berarti bantuan pemerintah. Sip. Oh, 41 yang A. 42 pemakaian tanda baca yang salah. Biasa koma-komaan atau yang salah ya. Coba. 1, 2, 3, 5, 6. Cek 1. 1 nggak ada koma, aman Kak. 2, 2 komanya di sini kita tandain dulu. 1 berapa tadi? 2, 3, 5. 3 namun koma diantaranya koma. Oke, aman. Berapa habis itu? 4 dan 5. 5 aman. 4 aman, 5 aman. Berarti yang salah di kalimat kedua, koma. Termasuknya nggak usah diberi tanda koma. Hukumnya haram jadah. Jadi jawabannya B alias Bambang. Gitu bocah-bocah. Bisa ya? Lanjut lagi, kita sikat. Nah, di sini kalimat 8 katanya salah nih. Nah, teks berikutnya. Pokoknya ketemu teks saja. Kalimat 8 salah. Coba kita cek. Kelomang tidak mampu mengembangkan cangkangnya sendiri, koma, ia mengambil. Nah, ini nggak boleh ada koma di sini nih. Kalau ada koma di sini, kamu di sini harus di depannya dikasih konjungsi. Tuh, konjungsi. Konjungsinya apa, Kak? Konjungsinya bisa dikasih kata karena sih harusnya ya. Kalau karena. Jadi konjungsi bisa di sini, bisa di sini. Bisa di sebelum kelomang atau sudah sendiri. Coba kita kasih jika. Jika kelomang tidak mampu mengembangkan cangkangnya sendiri, koma, ia nggak nyambung. Harus tetapi. Kelomang tidak mampu mengembangkan cangkangnya sendiri. Tetapi ia mengambil cangkang siput yang sudah tidak ditempati. Makanya jawabannya dia ini lebih nyambung. Gitu kan, karena bertolak belakang kan, dia nggak bisa, efeknya ini. Nah, gitu ya, efeknya dia ngambil. Oke. Jadi lebih ke D, dodol. Kata yang dapat dihilangkan tanpa mengubah, berarti nomor 44 ini kita cari yang bermakna boros. Katanya yang boros yang mana? Oke, kita cek ya. Penelitian menunjukkan bahwa kelomang yang terpapar mikroskopik dapat memiliki kemungkinan kecil untuk masuk ke cangkang baru yang cocok dengan ukuran tubuhnya. Nah, eh, coba ya, menunjukkan bahwa kelomang yang terpapar memiliki, dapatnya salah, memiliki kemungkinan. Karena dapat di situ memiliki itu udah dapat, ya, memiliki kemungkinan. Nah, lebih jelas ya. Jadi jawabannya B saja.
Kalimat yang nggak nyambung, guys. Nah, ya. Kalimat yang nggak nyambung di sini kita baca. Di sini kan ngomongin kelomang ya. Kelomang, 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 kelomang. Tiba-tiba ada kalimat yang nggak ngomongin kelomang. Yang mana? Nih, kalimat 9. Tiba-tiba ngomongin hewan spesies lain tidak mengalami perubahan perilaku. Nah, itu kan nggak nyambung, ya kan? Ya, gitu. Jaka sambung, nggak nyambung bawa golok. Nah, jaka sambung goblok. Jadi jawabannya kalimat 9. Oke, lanjut ya. Ini udah mulai panjang teksnya. Nomor 46, kata yang dapat mengisi rumpang pada frasa titik-titik sekolah dalam kalimat. Nah, kita baca di sini. Nah, kebetulan di sini kalimatnya gampang. Kita turunkan saja. Penurunan ketajaman penglihatan pada anak. Ini harusnya usia. Betul kan? Bukan umur ya. Kalau umur ngomongin rentang, kalau usia berarti ngomongin wajibnya. Di usia sekian wajib sekolah, bukan di umur. Umur itu ngomongin jaraknya. Jadi beda ya. Berumur 17 tahun berarti 0 sampai 7. Tapi kalau usia di batas itu kita harus sekolah. Di usia 17 berarti wajib sekolah, usia 12 wajib sekolah. Itu namanya umur. Oke ya? Bisa ya? Oke, jadi jawabannya yang B. Lebih nyambung. Gagasan pada kalimat 1 dapat diungkapkan melalui kalimat yang mana? Oke, kita lihat kalimat 1. Sekarang ini ponsel pintar yang memiliki, nah di sini dari kata yang memiliki sampai kata komputer. Ini keterangan tambahan. Tidak hanya digunakan oleh orang tapi juga berarti intinya ponsel pintar digunakan oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Cari kayak gitu. Yang memiliki kemampuan lebih canggih ini cuma aposisi, ini aposisi, keterangan tambahan, nggak penting. Mau pindahin kemanapun nggak apa-apa, itu aposisi, keterangan tambahan. Mau dibuang nggak apa-apa, nggak masalah, no problemo, gitu ya. Jadi kita pilih aja tuh. Nah, coba cari yang kayak gitu. Ponsel pintar berguna bagi anak-anak dan juga orang dewasa. Coba kita ngomongin apa sih nih? Ponsel pintar ya, tidak hanya digunakan. Oke. Coba yang A ya. Kemampuan ponsel pintar yang lebih canggih daripada enggak nyambung. Tidak hanya orang dewasa. Sekarang ini ponsel pintar, koma ya. Nah, ini lebih ke B, ini sama artinya. Artinya ponsel pintar dan digunakan oleh anak-anak dan juga dewasa. Yang memiliki kemampuan di sini aposisi, keterangan tambahan. Yang tadi dikasih warna biru-biru atau aposisi ya, bisa kita buang. Gitu. Oke, next ya, nomor 48. Kalimat 1 perlu disempurnakan dengan cara apa? Nah, di sini kalimat 1 dia tidak punya subjek, guys. Gitu. Karena ada kata dengan, depannya dengan, berarti dia keterangan. Harusnya kembali ke sastra lisan. Berarti kembali ke fondasi dasar komunitas yang memiliki ciri tanda pengenal budaya. Makanya nomor 48 kita pilih yang A. Menghilangkan kata dengan. Gitu. Bisa ya? Cups. 49. Kalimat yang harus dihilangkan dalam kalimat 3. Cek kalimat 3, borosnya apa? Keberagaman cerita rakyat dan ungkapan tradisional bahkan pantun dapat menjadi medium yang baik untuk, nah nih salahnya nih, yang mana Kak? Tentang. Kata tentang itu boleh muncul kalau depannya itu bertransmisi, baru boleh. Kalau mentransmisikan itu langsung bendanya apa? Misalnya saya berbicara tentang, boleh. Tapi kalau saya membicarakan, harus membicarakan apa? Nggak boleh pakai tentang, hukumnya haram jada nanti itu. Jadi nomor 49 kita jawab yang E, gitu ya. Nomor 50, kalimat yang nggak nyambung. Nah, ini paling seneng kalian nih, kalimat yang nggak nyambung bawa golok, jaka sembung goblok. Oke, kita cek ya. 2 masih nyambung nggak? Nyambung. 3, oke. 4, 5, 5, 5. Lebih ke 5, nggak nyambung. Kenapa tiba-tiba ngomongin dalam nas artikel? Nah, nggak nyambung tuh. Ngapain ngomongin artikel di situ? Kalau kita lagi ngomongin apa? Kembali ke sastra lisan. Dan itu sesuai dengan asosiasi tradisi lisan. Gitu. Ini kalimat ini nggak nyambung. Kalimat 5. Apa lagi itu?
artikel berjudul ujuk-ujuk muncul artikel kan nggak jelas ya, nggak jelas ya, bogolok si Anjas goblok. Nah, nggak nyambung di situ gitu. Oke guys, bisa ya. Nah, itu materi pembahasan seputar PBM, pemahaman, bacaan, dan menulis. Jadi benar kan yang tadi bilang tadi di awal, kita pasti nggak jauh-jauh belajar kata, tanda baca, ejaan, sama pemahaman teks. Itu yang namanya PBM. Oke, gampang kan pemahamannya ya? Bisa lah. Pokoknya di sini di PBM kuasain materi bahasa Indonesia. Aman. Gitu. Oke, mungkin cukup di sini dulu pembahasan kita ya dengan bocah-bocah reggae. Kita ketemu lagi next time di pembahasan penalaran umum. Oke, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Assalamualaikum.